Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temannya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Kita hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran tematik masih di tema 3, subtema 1. Nah, kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran 5 dan 6 ya. Jadi dari subtema 1 kita sudah masuk pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, disiapkan dulu buku tematiknya. Sambil disiapkan, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, dengan melengkapi bagan, siswa mampu mendefinisikan organ pencernaan manusia dan fungsinya. Dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa menjelaskan kesimpulan isi iklan media cetak. Yang ketiga, dengan mencermati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu menjelaskan kesimpulan isi teks iklan. Yang keempat, dengan merancang iklan media cetak bersama kelompoknya, siswa mampu menyajikan kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara visual. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi secara kelompok dan merefleksi proses kerjasama dan diskusi dalam kelompok, siswa menjelaskan makna keanekaragaman. Nah, ini tujuan-tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak kita lakukan, kita sesuaikan saja ya. Inilah tujuan-tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Sudah siap buku tematiknya? Iya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, lihat di sini ada gambar Dayu. Suatu pagi Dayu mengeluh sakit perut. Ia sedang berbaris bersiap masuk kelas. Setelah mencari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Nah, banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apa gejalanya yang dialami anak-anak sama dengan orang dewasa? Sama tidak? Iya, kita lihat ya. Nah, pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah. Serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Nah, itu catat ya. Oleh karena itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Nah, fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Nah, ini fungsi alat pencernaan, Ibu tandai ya. Fungsi alat pencernaan. Nah, ini penting. Nah, ya, kita lanjutkan sampai selesai. Kita lanjutkan. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Nah, bahan makanan yang kita makan tidak bisa langsung diserap ya. Jadi kalau kita makan nasi nggak bisa ujuk-ujuk jadi tenaga, itu nggak bisa. Jadi harus dicerna dulu melalui proses pencernaan. Seperti itu. Proses pencernaannya seperti apa? Kalau pada pertemuan yang pertama, subtema 1, pertemuan pertama pembelajaran 1 dan 2, kita kan sudah belajar tentang pencernaan pada sapi atau hewan ruminansia. Nah, hari ini kita khususkan belajar tentang pencernaan pada manusia. Mohon diperhatikan baik-baik karena ini cukup panjang penjelasannya ya. Nah, masih ingatkah kamu tentang sistem pencernaan pada manusia? Nah, organ-organnya itu membantu pencerna manusia dan asimilasi nutrisi. Jadi pencernaan itu apa sih? Coba dijawab. Ya, betul. Jadi pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Jadi makanan yang kita makan itu dicerna menjadi nutrisi yang kemudian diserap oleh tubuh. Nah, untuk mengenal lebih baik lagi sistem pencernaan, coba kamu lengkapi tabel diagram berikut. Nah, Ibu tidak akan memberitahukan lagi karena ini sudah pernah dikasih tahu waktu itu di pembelajaran 1 dan 2. Kalau kamu lupa, kamu boleh membuka kembali video tersebut ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, inilah alat-alat pencernaan kita. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita yang pertama mulut dulu ya. Nah, mulut memiliki fungsi untuk mengunyah makanan.
yang masih terlalu besar sehingga sulit dicerna tubuh. Mulut berfungsi mengubah makanan menjadi partikel yang kecil. Mulut memecahkan makanan dibantu oleh gigi, juga cairan enzim berupa air liur ya. Di sini ada gigi, ada air liur ya, yang itu fungsinya adalah mencerna, mengubah makanan yang tadinya besar menjadi lebih kecil. Lalu makanan masuk ke dalam kerongkongan. Yang ini, kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan itu ada dua bagian, yaitu faring dan esofagus. Gitu ya. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan supaya sedikit demi sedikit masuk ke dalam lambung. Nah, ini lambung. Dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Fungsinya sebagai apa? Sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen itu apa? Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Nah, pepsin apa? Pepsin adalah enzim yang berfungsi mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung ini menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Jadi ketika makanan masuk ke dalam lambung itu sudah mulai dicerna ya. Udah mulai tadinya hanya di mulut hanya mengubah yang tadinya makanan besar menjadi kecil, kalau di lambung sudah dirubah lagi menjadi molekul-molekul yang sangat-sangat kecil, dan juga ada asam klorida yang membunuh mikroorganisme. Dari lambung makanan masuk ke usus halus. Usus halus ini ada 3 bagian. Ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, usus penyerapan. Nah, sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan ini adanya di usus halus. Pencernaan makanan itu ada di usus 12 jari dan usus kosong. Sementara usus penyerapan adalah sebagai tempat menyerap nutrisi saja ya. Nah, tapi kalau di usus halus ini hanya pencernaan kimiawi, jadi tidak ada pencernaan mekanik dengan bantuan gigi tadi ya. Nah, lalu terakhir, makanan tadi yang tidak dicerna atau tidak diserap oleh usus halus masuk ke usus besar. Di sini usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa makanan yang tidak dicerna oleh lambung. Lalu proses pembusukan dibantu oleh bakteri bernama Escherichia coli. Sisa makanan tersebut berupa air dan garam akan diserap kembali. Nah, yang sudah tidak benar-benar tidak diserap kembali atau sampahnya akan dikeluarkan berbentuk feses melalui anus. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan manusia itu bisa mencapai 30 meter loh? Nah, dengan mengetahui dan mengerti sistem pencernaan dan proses pencernaannya, kamu bisa memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Kita lihat di sini ada sebuah iklan. Masih iklan tentang makanan sehat ya. Ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, iklan ini menceritakan tentang gaya hidup sehat loh. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Ini ada di iklan ini. Seperti yang Ibu pernah katakan di video pembelajaran sebelumnya, bahwa iklan itu tidak harus mempromosikan barang-barang, menjual barang atau jasa, tapi bisa juga iklan layanan masyarakat. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang iklan layanan masyarakat tentang keberagaman, nah ini iklan tentang gaya hidup sehat. Nah, setelah melihat iklan ini, coba kamu lihat kata kuncinya apa, gambar iklannya apa, target iklannya kira-kira untuk siapa. Nah, menurutmu iklan tersebut gimana? Bagus tidak? Sudah efektif atau belum? Dan untuk membuat iklan yang lebih baik supaya ini lebih bagus, apa yang akan kamu ubah? Lalu fungsi dari iklan tersebut apa ya? Fungsinya kamu tuliskan di sini. Tapi sekali lagi, karena Ibu baik, Ibu beritahukan jawabannya. Nah, menurutku iklan tersebut di atas cukup menarik dan tepat sasaran ya. Sudah penuh gambar, penuh warna. Nah, ini menurut saya iklan ini sudah efektif untuk menghimbau masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Nah, supaya lebih baik lagi harus diapakan? Menurut Ibu, ini bisa menggunakan kata-kata yang menarik dan mudah dipahami ya. Nah, fungsinya untuk apa ya iklan ini? Untuk mengajak masyarakat
untuk menjadikan pola hidup sehat ini sebagai gaya hidup ya. Nah, kita lanjutkan masih tentang iklan atau topik gaya hidup sehat ya. Nah, ini ceritanya bahwa Lani, Dayu, dan teman-teman sedang diberi tugas untuk membuat iklan ya. Lani, Dayu, aku mau kalimat ini seperti ini ya. Wah, sepertinya kurang bagus, Lan. Kalau menurutku sebaiknya menggunakan kalimat buatan Udin, lebih singkat, padat, jelas. Gak apa-apa ya. Ya, begitu ya. Ya sudahlah, aku ikut saja bagaimana baiknya. Kalau gambarnya gimana? Ada ide tidak teman-teman? Nah, karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang sedang berolahraga. Aku setuju, menurutku itu ide yang bagus. Aku juga berpikir begitu, yang lain bagaimana? Aku pikir bagus, Lan, berarti kita semua sepakat ya. Kita akan menggunakan kalimat milik Udin dan gambar dari idenya Lani ya. Semua teman setuju. Jadi di sini dari percakapan ini kelihatan bahwa setiap orang, setiap siswa ini, baik Lani, Dayu, Siti, Udin ya, itu punya kalimat yang berbeda-beda, punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, ini gunanya diskusi ya, jadi didiskusikan, dimusyawarahkan mana yang akan dipakai. Dari sini, dari percakapan ini sudah disimpulkan bahwa menggunakan kalimat Udin dan gambar dari Lani ya. Nah, kira-kira dengan kerja kelompok seperti tadi, apa sih hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok? Tantangan apa sih yang muncul saat kerja kelompok? Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Hal-hal positif kalau kamu bekerja kelompok ini yang bisa kita peroleh. Bisa mengembangkan keterampilan secara bersama-sama. Kerjaan jadi cepat selesai, pekerjaan menjadi lebih mudah. Lalu bisa saling bertukar pendapat atau ide dan melatih kekompakan dalam kelompok ya. Jadi ini hal-hal positifnya. Tantangannya apa saja? Nah, ini perbedaan pendapat dalam berpendapat. Jadi kalau adanya perbedaan dalam berpendapat, nah itu adalah hal yang wajar ya kalau kita kerja kelompok ada perbedaan pendapat, yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begitu. Nah, hal itu jangan dijadikan suatu alasan untuk bertengkar atau berantem ya. Justru kita cari sama-sama solusinya. Seperti apa baiknya. Nah, ini dia, alhamdulillah kita sudah di penghujung pertemuan. Tugasnya apa ya? Nah, halaman 44 renungkan ya. Ibu bacakan ya, ada di halaman 44. Kita merenungkan. Nah, setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Menurutmu sikap apa yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada? Coba apa kamu berikan pendapatmu, ditulis di buku tulis seperti biasa ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah selesai, cukup singkat ya. Kalau ibu menerangannya terlalu cepat, kamu bisa mengulang kembali video ini, ditonton berulang-ulang ya, karena menonton video ini gratis. Oh ya, jangan lupa video-video yang ibu buat itu insya Allah isinya akan keluar di ulangan. Jadi kalau kamu benar-benar memperhatikan dari awal sampai akhir, insya Allah kamu bisa mengerjakan ulangan nanti dengan baik ya. Karena ini sudah pembelajaran 5 dan 6, artinya pertemuan berikutnya pasti ulangan subtema 1 ya. Ibu ucapkan selamat mengerjakan, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Nah, ini kesimpulannya. Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah. Layaknya pelangi yang beraneka warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua memiliki warna yang sama, tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Ya kan? Iya, seperti itu ya. Itu kesimpulannya. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.